Di pusat kota Kudus, berdiri sebuah bangunan menara dari bata merah yang telah dibangun beratus-ratus tahun silam. Bentuknya mengingatkan kita pada arsitektur candi yang biasa kita temui di Jawa Timur atau pura di Bali. Namun, di bagian puncak bangunan ini, sebuah beduk besar digantung, siap dipukul untuk menandai masuknya waktu sholat. Inilah Menara Kudus, sebuah mahakarya yang tidak hanya menjadi saksi bisu penyebaran Islam di pesisir utara Jawa, tapi juga menjadi hal yang salah kaprah sejarah yang awet hingga hari ini. Mari kita meluruskan akar sejarah. Banyak peziarah dan wisatawan yang datang ke kompleks masjid ini membawa sebuah pemikiran yang sama, yaitu bahwa Menara Kudus dulunya adalah sebuah candi Hindu yang diambil alih dan diganti fungsinya menjadi sebuah masjid. Pemikiran seperti ini sangat kuat di benak masyarakat karena secara visual, Menara Kudus memang memiliki gaya arsitektur yang mirip dengan bangunan pura umat Hindu. Namun fakta sejarah yang tersimpan menceritakan hal yang berbeda. Masjid Aqsa Menara Kudus beserta menaranya memang sedari awal dibangun sebagai masjid oleh Syekh Jafar Shadiq bin Utsman Al-Hamadani atau lebih dikenal dengan nama Sunan Kudus. Beliau tidak mengubah bangunan yang sudah ada, melainkan memang membangunnya dari nol dengan desain yang mirip dengan pura. Mengapa Sunan Kudus membangun masjid dengan bentuk yang identik dengan candi? Jawabannya terletak pada metode dakwahnya yang dikenal sebagai al-itisal atau penyambungan. Pada masa itu, masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat sekitar Masjid Menara Kudus, masih sangat kental dengan pengaruh agama Hindu dan Buddha. Jika beliau membangun masjid dengan desain Timur Tengah yang asing, masyarakat lokal mungkin akan merasa aneh dan menolak untuk masuk ke dalamnya. Sunan Kudus menggunakan strategi dakwah yang halus melalui akulturasi. Beliau merancang menara masjid tersebut agar terlihat menyerupai candi. Badan menara dihiasi piring-piring keramik Tiongkok kuno dan bagian atapnya dibuat dari kayu dengan atap tajuk. Dengan melihat bangunan yang tidak asing bagi mereka, mereka merasa bahwa agama baru yang dibawa Sunan Kudus tidak datang untuk menghancurkan budaya mereka, melainkan untuk menyempurnakan. Salah kaprah masyarakat yang menganggap ini adalah bekas candi sebenarnya adalah pujian bagi keberhasilan strategi dakwah Sunan Kudus. Beliau berhasil membuat bangunan Islam yang begitu menyatu dengan desain lokal. Namun, secara arsitektural, ada detail yang membedakan. Menara Kudus tidak memiliki simbol-simbol pemujaan dewa tertentu, melainkan berfungsi murni sebagai tempat muazin mengumandangkan azan. Hal unik lainnya dari sejarah Menara Kudus adalah asal-usul nama kotanya. Sebelum Sunan Kudus datang, daerah ini tidak bernama Kudus. Beliau menamakan wilayah ini Kudus, yang merujuk pada kata Al-Quds, kota suci Yerusalem. Beliau ingin menciptakan sebuah pusat peradaban ilmu pengetahuan dan spiritual yang gaungnya sekuat kota suci di Palestina tersebut. Bahkan nama masjidnya pun Masjid Al-Aqsa secara langsung merujuk pada Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ini adalah upaya dari Sunan Kudus untuk menanamkan identitas Islam yang kuat di tengah masyarakat Jawa, namun tetap menghargai kearifan lokal. Sejarah Menara Kudus bukan hanya tentang bangunan fisik, tetapi tentang perilaku sosial yang dibangun di sekitarnya. Untuk menghormati masyarakat pemeluk Hindu yang saat itu menganggap sapi sebagai hewan suci, Jafar Shadiq melarang pengikutnya menyembelih sapi di wilayah Kudus. Beliau menggantinya dengan menyembelih kerbau. Tradisi ini bertahan hingga hari ini di kalangan masyarakat Kudus, terutama saat Hari Raya Idul Adha. Kerukunan ini terlihat dalam kekokohan menara tersebut. Menara itu dibangun dengan teknik rubbing atau menggosokkan bata satu sama lain hingga melekat kuat tanpa semen. Filosofi ini seolah menggambarkan bagaimana masyarakat Kudus dibangun, berbeda-beda namun saling merekat karena rasa hormat dan toleransi. Saat ini, Menara Kudus telah menjadi simbol moderasi beragama di Indonesia. Meskipun telah berusia lebih dari 470 tahun, pesonanya tidak memudar. Setiap tahun, menjelang Ramadan, ribuan orang berkumpul di pelataran menara ini untuk merayakan tradisi dandangan, sebuah festival rakyat untuk menyambut bulan puasa yang sudah ada sejak zaman Sunan Kudus. Memahami sejarah Menara Kudus berarti memahami bahwa Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang elegan. Kita harus berhenti menganggap bahwa Menara Kudus adalah bekas bangunan agama lain. Kita harus mulai menghargainya sebagai karya orisinil seorang Sunan Kudus yang dengan sengaja menciptakan ruang ibadah yang inklusif.
Menara Kudus adalah pengingat bahwa keimanan bisa berjalan berdampingan dengan kebudayaan. Di bawah bayang-bayang menara bata merah itu, kita belajar bahwa menjadi muslim yang taat bisa berjalan beriringan dengan menjadi orang Jawa yang menghargai akar tradisinya. Menara ini adalah bukti nyata bahwa sejak abad ke-16, Indonesia telah memiliki binih-binih toleransi yang sangat maju yang dirancang oleh seorang ulama yang visioner.